Shalom, selamat morning, good pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan mau memberikan sesuatu yang istimewa untuk kita semua. Sebelumnya mari kita datang kepadanya di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam ini, buat perlindungan-Mu yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kalau hari ini kami masih bisa bangun dan beraktivitas kembali, itu semua karena kemurahan-Mu atas kami semua. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu yang tentunya selalu dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah Unity in Christ atau kesatuan di dalam Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, ada suatu kisah menarik. Ceritanya di suatu malam hari di sebuah peternakan di desa terpencil, ada seekor tikus kecil yang tinggal di sana. Dia melihat melalui celah-celah di dinding bagaimana sang petani dan istrinya tengah membuka sebuah bungkusan. Sang tikus ini sangat penasaran. Apa yang kira-kira yang ada di dalam bungkusan itu? Hati sang tikus berdebar-debar. Apa isi bungkusan itu? Apakah makanan yang sangat enak? Dan ketika bungkusan itu dibuka, sang tikus terkejut luar biasa. Dia melihat bungkusan itu ternyata berisi perangkap tikus. Spontan saat itu juga sang tikus berlari keluar dan meminta pertolongan dari semua binatang yang ada. Tolong katanya. Di rumah ada perangkap tikus, di rumah ada perangkap tikus. Ayam yang pertama mendengar teriakan sang tikus mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, saya mengerti sepenuhnya, bro tikus takut dengan perangkap tikus, tapi tidak mungkin terjadi sesuatu dengan saya. Kemudian sang tikus pun menghampiri rekannya yang lain, yaitu sang babi. Sang babi berkata, maafkan saya bro tikus, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Anda, tapi saya akan berdoa untuk Anda. Akhirnya sang tikus pergi ke rekannya yang lain, yaitu pak sapi. Sapi itu sangat sibuk dan sapi itu berkata, maaf Pak Tikus, saya sedang tidak ada waktu, Bapak kembali lagi nanti. Dengan hati yang hancur, sang tikus kembali ke rumah. Dia tahu sekarang bahwa tidak ada yang akan menolong. Dia sendirian dengan masalah ini. Tiba-tiba suatu malam ada sesuatu yang terjadi. Ada suatu keras sekali suara di dalam rumah. Jebakan tikus berbunyi memakan mangsanya. Istri sang petani cepat-cepat datang untuk melihat apa yang mereka tangkap di dalam perangkap itu. Tapi ternyata karena gelap dia tidak melihat bahwa yang tertangkap adalah ular berbisa yang ekornya terjebak dalam perangkap. Ular itu menggigit istri petani dan istri petani itu sakit demam yang sangat tinggi. Sang petani tahu cara terbaik untuk mengobati demam adalah dengan memberikan sup ayam
Lalu dia mengambil goloknya dan memotong sang ayam, lalu membuat sup ayam dan memberikan kepada istrinya. Tapi istrinya tidak semakin baik, malah semakin memburuk, sehingga tetangga-tetangganya dan teman-temannya datang bergiliran untuk membantu mengobati dan merawatnya. Karena begitu banyak orang yang datang dan semuanya harus diberi makan, maka sang babi pun harus dipotong. Tapi istri petani tidak juga membaik dan akhirnya meninggal. Dan waktu meninggal, banyak tetangga, saudara, kerabat datang untuk memberi penghormatan terakhir. Dan karena begitu banyak yang datang, akhirnya sang sapi pun dipotong. Tikus hanya bisa melihat semua ini terjadi dengan sedih. Saudaraku, dari cerita ini kita bisa melihat betapa pentingnya kesatuan. Kita tidak boleh menutup telinga dan hati kita untuk masalah teman atau saudara kita, karena mungkin masalah mereka dapat menjadi masalah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja bukan hanya sekedar organisasi saja, namun gereja merupakan kumpulan orang-orang percaya yang menyadari bahwa mereka memiliki suatu persamaan di antara mereka, yaitu Kristus. Saudaraku, perbedaan adalah kekayaan. Walaupun kita berbeda seperti tubuh yang berbeda di dalam fungsi dan kemampuan, ingatlah bahwa kita adalah satu tubuh. Hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, mulai hari ini kami mau jalani aktivitas kami dalam kesatuan yang tentunya di dalam Engkau. Biar dalam sukacitamu, dalam kebenaranmu dan kekuatanmu kami berjalan bergandengan tangan. Kami yakin bahwa segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta kami. Walaupun kami berbeda, kami tetap satu tubuh di dalam Engkau ya Kristusku. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua hari ini ya Bapa, sertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.